Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andro di video Insight mata kuliah Perkembangan Kepribadian Profesional. Nah, di video Insight ini saya akan menjelaskan insight apa yang mungkin saya dapatkan selama 1 bulan lebih ini. Nah, jadi selama 1 bulan lebih ini kami kebetulan mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada asosiasi bimbingan konseling yang pasti, yaitu dari MGBK Jakarta Barat. MGBK itu sendiri adalah Musyawarah Guru Bimbingan Konseling. Bisa dikatakan ini sebagai asosiasi, komunitas juga sebenarnya bisa sih, tapi lebih tepatnya ini jatuh ke asosiasi ya, karena MGBK ini apa namanya dibentuk gitu karena mempunyai yang tujuan yang pasti gitu. Nah, jadi di dalam di dalam MGBK ini kemarin kami gitu, saya dan juga kedua kedua teman saya gitu kan, saya berkelompok ya, itu melakukan wawancara kepada ketuanya. Nah, di situ kita menanyakan berbagai macam hal sih. Kayak pertama, kalau dalam sesi wawancara pasti kita melakukan kayak perkenalan, terus menanyakan kabar dan sebagainya. Lalu di situ juga kami menanyakan udah mulai masuk ke topik, kami menanyakan kayak sejarah terbentuknya MGBK yang sebenarnya MGBK itu terbentuk dari keputusan menteri gitu loh, yang bertujuan untuk menyediakan kayak wadah untuk setiap guru gitu, terutama guru Bima Kosong itu saling berkomunikasi, maksudnya saling nggak putus hubungan. Dan juga sebenarnya MGBK itu kalau mungkin kita masuk ke dalam topiknya, itu mereka terbentuk karena adanya mungkin fenomena gitu, satu fenomena di mana sumber daya manusia setiap guru BK kan pasti nggak seimbang ya. Nah, maka dari itu agar menyamaratakan sumber daya dari guru BK gitu, kayak fasilitas dan sebagainya, itu maka MGBK dibentuk. Nah, kurang lebih seperti itu dari sejarah dan prosesnya MGBK dari keputusan menteri. Lalu karena ada alasannya sendiri. Nah, juga kami juga menanyakan, selain dari sejarah, kita menanyakan juga peran dan tujuan. Peran tujuan itu juga mungkin sebenarnya kurang lebih sama ya, seperti yang dimana yang tadi dijelaskan di dalam sejarah dan prosesnya. Sebenarnya nih MGBK ini terbentuk dari namanya, kalau bisa dibilang itu berdasarkan kayak standar pengembangan KKG dan MGMPM GBK, itu panjang banget. Nah, itu Dirjen Dikti di tahun 2008, di mana itu diperlihatkan bahwa kayak tujuan MGBK dan program MGBK apa aja. Kalau mungkin dari tujuan mungkin singgung dikit aja. Jadi di sini ada sekitar 6 tujuan. Mungkin sebut dua aja, yaitu untuk kayak memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, guru Bima Konseling terutama. Lalu juga tujuannya ini yaitu untuk memberi kesempatan kepada anggota di dalam asosiasi MGBK itu untuk bisa katakan untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan. Itu jadi kurang lebih tujuan dari MGBK. Sebenarnya banyak banget sih tujuan MGBK ini, kayak kayak mengubah, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, terus kayak meningkatkan proses pendidikan dan sebagainya. Nah, setelah dari kita menanyakan kayak peran dan tujuan dari MGBK, kita juga menanyakan kayak beberapa apa sih yang menjadi kesulitan gitu loh, kesulitan yang bisa dibilang dialami oleh MGBK. Tetapi sebelum dari itu kita juga menanyakan kayak divisi-divisinya terlebih dahulu nih, kayak menanyakan kepada narasumbernya apa aja sih divisi-divisi yang ada MGBK. Ya, divisi-divisi tersebut kayak divisi pengembangan profesi yang memfokuskan kepada sumber daya gurunya. Lalu ada divisi pengembangan organisasi yang dimana memfokuskan kepada
ya kondisi internal ya gitu, kayak bagaimana cara mungkin membuat program dan sebagainya. Lalu ada divisi kemitraan yang dimana memfokuskan kepada yang eksternal, kayak relasi-relasi kayak seperti di MGBK ini mereka bekerja sama dengan Unikap Majaya. Nah, dari tiga divisi itu sebenarnya ada yang menjadi salah satu apa ya, bisa dikatakan kesulitan yang dialami oleh MGBK itu sendiri, yaitu adalah masalah di divisi pengembangan profesi itu. Menurut menurut narasumber yaitu Ibu Resmi, itu menjadi mungkin bukan dikatakan sebagai kesulitan tapi sebagai apa ya, tantangan, karena sumber daya MBK ini kan masih dianggap kurang seimbang ya. Maka dari itu untuk menyamaratakan pengetahuan dan skillnya gitu setiap guru BK itu, mereka kayak harus harus melakukan latihan secara terus menerus gitu, latihan terus ada maksudnya ada training gitu dan sebagainya gitu. Lalu dari divisi-divisi tersebut ya akhirnya kita juga menanyakan nih, apa sih yang menjadi perbedaan gitu MGBK dengan asosiasi BK lainnya kayak Apkin, IKI dan sebagainya gitu. Nah, kalau di dalam MGBK ini karena ada kata gurunya ya, ada guru bimbing konseling, maka di sini yang mungkin menjadi menjadi requirement ya untuk masuk ke dalam situ, itu adalah seorang guru bimbing konseling yang masih aktif. Selepas dari itu sih itu nggak ada yang beda sih, mereka sama, tetapi di sini memang lebih fokuskan kepada guru bimbingan konseling yang terutama yang ada dalam pendidikan. Nah, setelah kita nanya-nanya seperti kayak perbedaan, terus kita juga menanyakan tujuan dan sejarah, lalu menanyakan divisi-divisinya, kita juga menanyakan kayak bentuk-bentuk program kerja apa aja sih yang lagi berjalan nih. Nah, yang lagi berjalan ya beliau mengatakan bahwa seperti seperti pelatihan membuat RPL, kemudian pelatihan konseling individu dan kelompok, habis itu ada latihan untuk menyusun program kerja BK, dan juga mereka sedang melakukan kayak menyusun kayak adanya seminar karir, edu fair dan job fair gitu. Nah, kurang lebih sih seperti itu kalau yang yang kami dapatkan dari dari narasumber kami, yaitu Ibu Resmi, yaitu ketua dari MGBK Jakarta Barat. Jadi bisa disimpulkan bahwa MGBK ini ya, kalau menurut saya sih memang memang sangat penting ya, sangat penting keberadaannya khususnya untuk guru BK. Seperti saya mungkin kedepannya mungkin menjadi guru BK, itu bisa membantu membantu saya kalau untuk berkembang gitu, karena kayak dengan terlibat atau masuk dalam asosiasi tersebut, jadi saya saya bisa terbantu untuk mengembangkan pengetahuan saya, dan mungkin bukan untuk saya doang, tapi untuk setiap pendidik guru BK yang ada di Indonesia itu, menurut saya sangat membantu banget ya dengan keberadaannya MGBK. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video insight selanjutnya. Bye bye.